小心！他成就罗刹之神。小三！ Halo cowok, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Sabtu, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Dogua Solen. Tepatnya episode 262. Juga merupakan bagian kedua dari arc pertarungan 3 dewa. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin sarani nonton dulu pembahasan episode 261. Kalian bisa cek daftar playlist supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di pembahasan kali ini. Oke lah, gak usah basa-basi lagi. Pencet tombol subscribe-nya, nyalain juga tombol notifikasinya, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Perang besar antara kedua belah pihak terus berlangsung. Setiap korban dari pertempuran ini akan langsung berubah menjadi mayat hidup di bawah kendali formasi kematian Bibidong. Yang artinya, semakin banyak pasukan yang tewas, maka akan semakin menguntungkan bagi pihak Kekaisaran Wuhun. Sehingga Xiu Beng meminta Master untuk segera menarik mundur pasukan. Tapi Master beranggapan, meski mereka menarik mundur pasukan, Kekaisaran Wuhun juga tidak akan berhenti. Yang artinya hanya pemenanglah yang memiliki kesempatan untuk hidup. 也是死！撤兵已经来不及了。对武魂帝国越有利，死的战士越多。 Qian Rensu yang baru saja tiba di benteng juga terlihat heran dengan tindakan Bibidong. Meskipun mereka berada di pihak yang sama, namun Qian Rensu juga kurang setuju dengan perang kali ini. Memanfaatkan manusia untuk kepentingan pribadi, bahkan membuat arwah mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Hulena yang berada di sampingnya juga tidak bisa berkata apapun mengenai tindakan gurunya ini. Tang San menegaskan, semua penderitaan makhluk hidup saat ini disebabkan oleh Kekaisaran Wuhun. Apakah Qian Rensu masih ingin membantu Bibidong? Bukannya mengerti dengan ucapan Tang San, Qian Rensu justru mengedepankan keegoisannya untuk secepat mungkin mengalahkan Tang San, sehingga dia bisa kembali memimpin Kekaisaran Wuhun untuk mengakhiri perang. Dikarenakan prinsip kedua dewa ini memanglah selalu berbeda dari zaman penjajahan, pertarungan dua dewa pun kembali terjadi. Baku hantam, serangan-serangan mau saling mereka lepaskan. Meskipun bertarung di udara yang merupakan tempat paling efektif bagi Dewa Malaikat, namun Dewa Laut Tang San dengan mudah mampu mengimbanginya. Bahkan pertarungan kedua dewa ini terlihat berjalan mengelilingi setiap sudut benua Daulo. Selain membawa kerusakan di beberapa tempat, pertarungan mereka juga membawa keuntungan dan keindahan bagi kita yang melihatnya. Bahkan kedua dewa ini selalu menjaga kekuatan mereka untuk tidak melukai manusia yang tidak berdosa.
Sampai akhirnya ketika berada di lokasi yang tepat dan jauh dari jangkauan makhluk hidup, Dewa Laut Tangsan menggunakan kemampuan ketiga dari teknik 13 bentuk Trisula untuk menekan Qian Rensu. Di sisi lain, perang terus berlanjut di bawah pimpinan Tang Hou dan Tang Xiu. Seluruh petinggi pihak Tiando berusaha untuk segera menaklukkan benteng Jieling sebelum Bibidong menyelesaikan proses warisan Dewa Raksasa. Sayang seribu sayang, meskipun Dolo Gurong dan pedang Dolo Chenxin mencoba mengambil inisiatif untuk langsung menerobos benteng, tapi aksi mereka harus terhenti karena kemunculan mayat binatang buas, sehingga mengharuskan mereka untuk sementara waktu menghadapi binatang tersebut. Sementara itu, duet Mao Tang Hou dan Tang Xiu juga masih disibukkan oleh ratusan pasukan mayat. Meski mereka telah menunjukkan kombinasi serangan yang sangat epik untuk membuka jalan memasuki benteng, tapi sayang, pasukan mayat terus berdatangan seolah-olah tidak pernah ada habisnya. Di saat kondisi semakin memburuk dan pasukan mayat pun terus berdatangan silih berganti, Du Gubo mengambil keputusan untuk menggunakan teknik tatapan Medusa. Dan siapa sangka, teknik ini ternyata mampu merubah pasukan mayat hidup menjadi batu. Teknik ini sendiri berasal dari tulang roh kepala milik Du Gubo, bukan dari kemampuan cincin roh, mampu merubah apapun menjadi batu, bahkan mampu membekukan energi Mastro di bawah level Daulo. Menurut analisa Du Gubo, pasukan mayat ini pasti dikendalikan oleh gerbang kematian Dewa Raksasa. Selama dia berhasil mengendalikan pasukan mayat dengan tatapan Medusa, maka formasi kematian bisa dihentikan, sehingga Bibidong juga tidak bisa menjadi dewa. Tapi untuk berhasil mengendalikan Yuguan dan Gumei, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar. Meskipun hal ini beresiko mengancam keselamatannya, tapi Du Gubo tidak memperdulikannya. Pasalnya, hal ini adalah satu-satunya cara menghentikan Bibidong. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Tang Hou segera meminta seluruh anggota untuk melindungi Du Gubo. 亡灵军团听令，不能让他坏了武魂帝国的好事，这是目前唯一的办法。这场死亡螺旋就能平下被杜莎的凝望，与人通力合作的感觉。Meski Yuguan dan Gumei berusaha menyerang Du Gubo, tapi dengan adanya para Mastro tingkat tinggi dan dukungan Rongrong, kedua mayat hidup ini dengan mudah mampu diatasi. Bahkan cara yang dilakukan Du Gubo ini terbilang efektif. Pasalnya proses penyerapan energi gerbang kematian juga mulai melambat. Tidak ingin melewatkan kesempatan di saat pihaknya unggul, Xiu Beng segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menaklukkan gerbang Jieling. Pertarungan sangat intens membuat mereka terlihat mulai kelelahan. Meski Oscar dan Rongrong mampu memberikan dukungan untuk memulihkan kekuatan anggotanya, tapi jelas efek yang diterima Du Gubo tidaklah terlalu signifikan. Pasalnya pelepasan energi yang terlalu besar tidak akan bisa bertahan lama. Namun dengan sifat Du Gubo, dia pasti tidak akan menyerah. Walaupun Yuguan mencoba memprovokasi Du Gubo kalau sebentar lagi Bibidong akan menjadikannya sebagai mayat hidup, dan dia juga tidak akan bisa merubahnya menjadi batu. Du Gubo juga tidak memperdulikannya. Bahkan dia tanpa terduga menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan teknik keputusasaan Medusa ke seluruh medan perang. 杜莎的绝望，去花关，这招怎么样？ Alhasil, teknik yang dilepaskan Du Gubo benar-benar mampu menghentikan proses penyerapan energi gerbang kematian. Tang San yang sedang bertarung dengan Qian Rensu saja sampai terkejut kalau Du Gubo ternyata mampu melakukan hal seperti ini. Namun jelas pelepasan kekuatan besar dan berjangka panjang pastilah memiliki konsekuensi.
Selain menguras seluruh kekuatan Dugubo, tulang roh Medusa juga hancur. Bahkan Rongrong juga sudah tidak bisa lagi memberikan dukungan kepada Dugubo. 世人未少与人有来往，也曾不辜负他独斗罗的名号。 Meski pada awalnya Dugubo berhasil menghentikan gerbang warisan untuk sementara waktu, tapi bersamaan dengan kematiannya, formasi gerbang warisan Bibidong kembali aktif. Sementara itu, ketika Tangsan merasa di atas angin menghadapi Dewa Malaikat Qian Rensu, tanpa terduga Bibidong telah menyelesaikan warisan menjadi Dewa Raksasa dan muncul tepat di belakang Tangsan. Meskipun Grandmaster memberitahunya, tapi sayang karena pikiran Tangsan masih terfokus atas kematian Dugubo, Bibidong langsung menggunakan senjata bulan sabit miliknya tepat ke arah dadanya. 小心！ 他成就罗刹之神， 消散！ Kejadian ini sempat membuat Bibidong heran. Ternyata Dugubo sangat berarti dalam hidup Tangsan. Bahkan jika bukan karena pikiran Tangsan fokus terhadap kematian Dugubo, serangannya ini mungkin tidak akan berhasil mengenai Tangsan. Bersama dengan ucapan tersebut, Bibidong tanpa pikir panjang langsung mengambil hati Dewa Laut miliknya, sehingga membuat Tangsan tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Singkatnya, meski dihadapkan dengan serangan Bibidong, Tang Hao berhasil mendapatkan tubuh Tangsan yang saat ini diambang kematian. Di momen ini, melihat 7 Moses Strike bersama Dolo Chensin dan Dolo Gurong berniat melindungi Tangsan, Bibidong tanpa belas kasih langsung menggunakan teknik pembatas terlarang miliknya, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mendekati lokasi tersebut. Sementara itu, melihat teknik yang digunakan Bibidong, membuat Master bertanya-tanya, apakah teknik ini adalah penghalang dewa? Meskipun Ma Hongjun bersama rekannya mencoba menghancurkan pembatas itu, tapi sayang karena teknik yang dilepaskan Bibidong telah mengelilingi area itu, mereka pun terlihat kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Bahkan Tang Hao sendiri bisa merasakan kalau pembatas ini seperti tembok yang tidak mudah dihancurkan. Mengetahui pihak Kekaisaran Tiandu tidak memiliki peluang memenangkan pertarungan, Bibidong mengajak Qian Rensu untuk bekerja sama membantai seluruh pasukan yang tersisa. Meski pada awalnya Qian Rensu memiliki dendam kesumat terhadap Bibidong alias ibunya sendiri, namun karena pertarungan kali ini berada di tangan mereka berdua, Qian Rensu mengesampingkan dendamnya terlebih dahulu dan bersedia bekerja sama dengan Bibidong. Mendengarkan percakapan mereka berdua, baik Dolo Gurong bersama Dolo Chensin tanpa terduga melepaskan serangannya ke arah Bibidong bersama Qian Rensu. Meski dihadapkan dengan serangan tersebut, Qian Rensu terlihat sangat santuy. Dia bahkan mengatakan kalau teknik mereka berdua tidak akan bisa melukai seorang dewa. Buset, cocote bacote sombong amat ya. Tapi ucapan ini langsung dibuktikan Qian Rensu bersama Bibidong yang langsung melepaskan energi mental surgawi mereka, sehingga membuat Dolo Chensin bersama Dolo Gurong harus terkena serangan balik. Di momen genting, menyadari jika menghadapi dua dewa sekaligus akan membuat pertarungan di medan perang berjalan sangat sulit, Tangsan mengerahkan sisa-sisa kekuatan energi Dewa Laut miliknya dan menggabungkannya dengan teknik 13 tombak Dewa Laut tepat ke arah Bibidong bersama Qian Rensu. Mengetahui ada peluang untuk melarikan diri, baik 7 Moses Strike, Dolo Gurong, Dolo Chensin segera menyatukan kekuatan mereka dan membuat jalur evakuasi, sehingga Tang Hao bisa membawa tubuh Tangsan meninggalkan medan pertempuran. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Tang Hao bergegas meninggalkan area tersebut serta menyerahkan pertarungan ini kepada Dolo Chensin bersama Dolo Gurong. “也必死无疑吧。”灵魂溃散，心脏破碎。不哭不哭。
太神陨落了。Beberapa saat kemudian, sebelum meninggalkan medan pertempuran, Bibi Dong menegaskan kepada Kaisar Xiu Beng, di mana mereka saat ini tidak memiliki seorang dewa, sehingga dia memberikan waktu kepada pihak Tiando selama 1 hari untuk mengakui kekalahan. Jika Kaisar Xiu Beng masih kekeh melanjutkan pertempuran, maka Bibi Dong bisa memastikan seluruh pasukan atau para mastro mereka akan bernasib sama seperti Tang San. Tidak lama, meskipun Tang San telah tewas, tapi Bibi Dong beranggapan kalau pihak Tiando tidak akan menyerah, sehingga dia meminta Xian Rensu untuk bergabung dan melihat kondisi saat ini di medan perang. Namun siapa sangka, Qian Rensu langsung menolaknya. Pasalnya dengan sifat Bibi Dong yang sangat egois, Qian Rensu menduga kalau tujuan ibunya hanya ingin memanfaatkan dirinya. Melihat putrinya ingin meninggalkan ruangan, Bibi Dong menjelaskan kalau dia sudah berjanji di depan 6 pemuja besar, di mana setelah pertempuran berakhir, dia akan menyerahkan posisinya kepada Qian Rensu. Lagi dan lagi, putrinya justru tidak mempercayai ucapan Bibi Dong. Mendengarkan hal ini seketika memancing kemarahan Bibi Dong sehingga terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Jika bukan karena Bibi Dong adalah ibunya, dia tidak akan segan-segan membunuh Qian Rensu di hadapannya. Di sisi lain, kematian Tang San jelas saja membuat Xiao Wu dan anggota 4 Monster Strike bersama Tang Hou merasa terpukul. Di momen menyedihkan seperti adegan sinetron, Ning Fengzi mengatakan bangkit dari kematian bukanlah hal yang tidak mungkin. Pasalnya, menurut legenda, kemungkinan besar mereka masih memiliki secercah harapan. Konon katanya ada 2 Master Dolo tipe pendukung terhebat yang melakukan pengobatan dan berhasil menerobos dari ranah manusia menjadi dewa. Meski pada awalnya roh pelindung mereka saling bertolak belakang, tapi karena pikiran mereka sama, kedua Dolo tipe pendukung tersebut berhasil menyatukan roh pelindung mereka, sehingga mampu menghidupkan kembali orang mati. Grandmaster melanjutkan, dirinya belum pernah mendengar ada 2 dewa tipe pendukung, dengan alasan pelatihan mereka terbilang sangat sulit, sehingga demi melindungi dirinya, mereka berdua harus bergabung dengan Master Jiwa tipe penyerang, sehingga hal ini sangat mirip dengan Oscar bersama Rongrong. Oscar mengatakan, ketika dia bersama Ning Rongrong menjadi seorang Doulo, mereka berdua sama-sama menerima warisan dari dewa. Dan pada saat yang sama, Dewa 9 Warna dan Dewa Makanan muncul di hadapan mereka, sehingga dia menduga jika ucapan Ning Fengzi berkaitan dengan dirinya. Oleh sebab itu, meskipun membangkitkan dewa lebih sulit dibandingkan membangkitkan manusia, baik Oscar bersama Ning Rongrong tetap bertekad untuk mencoba menghidupkan Tang San kembali. Bahkan selama masih ada secercah harapan, Ning Rongrong menegaskan kalau mereka berdua akan berjuang sekuat tenaga agar bisa membangkitkan Tang San.求你赶快降临吧！复活神功！ Melihat kekuatan Oscar dan Rongrong akan segera berakhir, Demu Bai meminta seluruh rekan-rekannya untuk membantu mereka dan memberikan dukungan energi kepada Oscar bersama Ning Rongrong. Di tempat lain, tanpa terduga, Tang San kembali bertemu dengan Dewa Asura. Tapi tiba-tiba... Lanjut ke spoiler bagian besok ya. Nah guys, begitulah alur cerita Donghua Solen versi movie ya, kurang lebih episode 262-nya. Gimana, jelaskan alur cerita yang Mimin sampaikan? Pasti kalian gemes banget kan? Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kali ini. Makasih banyak ya udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya, cok.
Nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video selanjutnya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.